Sebagian dari kamu mungkin beranggapan aset itu perlu modal besar, atau mungkin aset itu berupa investasi kripto, Bitcoin, atau tren kekinian untuk menopang perekonomian jangka panjang karirmu di masa yang akan datang. No, di sini saya tidak akan menyarankan kamu untuk investasi saham seperti kripto, Bitcoin. Ya, yang notabene untuk proses belajarnya saja, kamu perlu waktu yang tidak singkat. Dan itu belum tentu mendukung keuangan kamu saat ini dalam pengembangan ke depannya. Halo sahabat entrepreneur, dimanapun Anda berada. Saya Winanto SE akan membantu Anda memberikan sudut pandang aset apa saja yang dapat kamu kembangkan dan memiliki kredibilitas jangka panjang yang tentu dapat kamu lakukan dan sudah menjadi jaminan buat setiap orang sejak dulu. Simak terus sampai selesai. Are you ready? Siapa sih yang tidak mau hidup makmur? Tinggal goyang-goyang kaki, uang terus mengalir. Kehidupan seperti itu pasti didambakan siapapun. Pertanyaannya, bagaimana sih biar bisa hidup makmur di masa depan? Kebanyakan orang tentu berpikir untuk menabung. Cara ini tidak salah. Namun sebenarnya, fungsi tabungan itu lebih kepada kebutuhan darurat. Tabungan tidak bisa menjadi aset investasi. Nah, 4 aset ini bisa bikin kamu makmur di masa depan. Apa saja sih? Yang pertama, bisnis. Janganlah ragu dalam memulai bisnismu. Kalau yang kamu ragukan hanyalah kendala modal, mulailah dari bisnis kecil-kecilan yang minim modal. Barulah perlahan kamu bisa mengembangkan bisnis tersebut. Bisnis akan mendatangkan aset dan passive income jika kamu bisa menjalankannya. Tapi ingat, mengembangkan bisnis tidak mudah dan tidak bisa instan. Harus melalui proses. Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Merupakan prinsip yang dipegang oleh beberapa pengusaha agar semangat dalam mengembangkan bisnisnya. Kedua, properti. Harga properti yang semakin melejit menjadikannya sebagai aset yang amat berharga. Aset properti meliputi rumah, apartemen, dan yang sedang ramai, bisnis kos-kosan. Bisnis properti tidak akan ada matinya. Yang ketiga, kertas. Kertas bisa bikin hidupmu makmur? Jawabannya ya. Namun, kertas yang dimaksud ialah saham. Ketika kamu membeli saham, kamu berhak atas fixed dividend atau pembagian keuntungan perusahaan akan diutamakan dalam pembayarannya. Keuntungan ini bersifat mutlak, tergantung kenaikan perusahaan di bursa saham. Namun, dalam bermain di dunia saham, kamu juga akan dihadapi risiko yang sangat besar dengan apa yang sudah kamu keluarkan. Jadi, tetap saja kamu harus sabar jika ingin mencoba peruntungan di dunia saham. Yang keempat, komoditi. Komoditi yang dimaksud adalah emas. Bagi kamu yang takut untuk berinvestasi di dunia saham, kamu bisa mencoba emas sebagai alternatif yang baik. Emas memiliki nilai tetap dan potensi harga naik yang membuat kamu bisa memiliki aset di sana. Komoditi emas dianggap sebagai aset yang terbebas dari risiko inflasi. Sehingga, bila terdapat indikasi akan adanya kenaikan laju inflasi atau kondisi perekonomian tidak menunjukkan pertumbuhan, maka para pengelola dana global akan melakukan pemindahan portofolio. Mereka akan memborong emas sebagaimana yang mereka lakukan ketika perekonomian global sedang lesu. Perkembangan teknologi memang memberikan dampak terhadap perekonomian saat ini. Namun tidak ada salahnya jika kamu dapat memulai langkah pasti ketika kamu ingin menciptakan aset atau membangun aset dalam karirmu. Banyak penawaran dalam tahap pembangunan aset. Namun, tidak ada salahnya kamu lebih detail dalam menyikapi dan lebih berkompeten meletakkan aset yang akan kamu bangun. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Bila Anda masih bingung atau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan jawab setiap pertanyaan Anda di video edukasi berikutnya. Salam sukses, dahsyat!